Tidak kusangka aku. Dengan seorang wanita yang baru kukenal kurang dari sehari. Menikah. Semuanya harus dimulai dari 3 jam yang lalu. SHH. Nama saya Li Qiansu. Kode nama, Pembantai G. Kakek menyuruh saya datang. Magang di perusahaan teman lamanya. Kalau begitu aku punya lebih banyak keunggulan daripada kamu. Yaitu mendapatkan informasi rahasia tentang busur Dewa Perang. Serta bukti pembunuhan ibumu. Ini zaman apa sekarang? Ibuku masih mau mengatur perjodohan. Biarkan aku pergi dengan kakek. Untuk kencan buta dengan cucu teman lama. Nanti tolong aku untuk kencan buta. Haha, Bos, aku juga belum pernah kencan buta. Setiap hari kencan buta. Kalau ketahuan gimana? Ketahuan atau tidak itu nggak penting. Yang penting, ayo pergi. Cantik. Keren banget. Bos pergi. Cowok keren punya WeChat nggak? Kakek bilang, calon jodoh jangan pakai mawar merah di dada. Sepertinya dia juga tidak terlalu bagus. Jauh kalah dibandingkan satpam di sebelahnya. Kartu kunci. Kamu bisa menyusup ke gudang keamanan Istana Dewa Perang. Baiklah. Berhasil. Oh, ini dia. Ada pencuri yang masuk. Segera tutup semua jalur. Sepertinya mereka sudah siap. Serang bersama-sama. Jiansu sudah sampai di tempat kencan, kan? Ngobrol. Kak, kamu sudah bertemu dengan nona itu, kan? Hari ini harus diselesaikan? Ya, baik, saya mengerti. Target bocor adalah chip. Segera tutup. Jangan sampai dalam pertempuran. Rahasia tertinggi dicuri. Empat. Agen J Dewa Perang. Elang salju. Agen J. Kamu tidak akan bisa kabur. Belum tentu. Ya. Sementara ini, pencarian di dalam dan luar istana sudah dilakukan secara menyeluruh. Tidak ditemukan orang yang diracun. Tidak perlu mencari lagi. Mas, kenalan dulu. Dengan acara kencan buta kami ini. Di sini banyak gadis cantik. Ada yang kamu butuhkan? Itu satpam di pesta tadi. Kalian juga datang untuk cari jodoh, kan? Benar-benar serasi, berjodoh walau berjauhan. Aku mendukung kalian, loh. Bagian labirin sudah selesai.
Aku bekerja di perusahaan publik pada usia 25 tahun. Penghasilan 20.000 per bulan. Saya berusia 30 tahun dan bekerja di bidang keuangan. Gaji tahunan 1 juta. Memiliki rumah dan mobil. Halo, nama saya Li Qiansu. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan. Gaji bulanan 6.000. Nama saya Xiao Jingfeng. 26 tahun. Bekerja sebagai satpam. Gaji bulanan juga 6.000. Tidak punya mobil dan tidak punya rumah. Keamanan dan kebersihan. Tidak punya mobil dan tidak punya rumah. Li Tiansu, kamu benar-benar membatalkan janji. Aku lihat kamu pasti datang ke rumah sakit untuk menemuiku. Xiao Jingfeng, kamu malah menyuruh Xiao Li untuk menikahimu sebagai perjodohan. Saya lihat, kamu sepertinya tidak mau mengakui ibu ini, kan? Keluarga mendesak dengan cepat. Sama-sama merasakan penderitaan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menikah? Kalau bukan aku, ya satpam kecil saja. Tidak punya mobil, tidak punya rumah. Kamu tidak keberatan, kan? Apa susahnya? Kamu satpam, saya petugas kebersihan. Kita berdua berasal dari latar belakang yang setara. Menikah bisa berjuang bersama. Mau kemana? Serius? Sertifikat sudah diambil. Selanjutnya kita harus apa? Selanjutnya kita seharusnya. Benarkah? Kamu tidak berniat menyuruh orang menipu kakek, kan? Kamu tidak mungkin sembarangan cari orang untuk mengelabui aku, kan? Aku tidak percaya. Kalau tidak, kita tinggal di tempat yang sama saja. Silakan masuk, ini tempat yang aku sewa. Ini adalah rumah di kawasan sekolah. Sewa tidak murah. Segera bantu saya beli satu. Rumah yang sesuai untuk petugas keamanan. Rumah di kawasan sekolah. Satpam bisa menyewa rumah semahal ini. Itu rumah kerabat saya. Jadi kita berdua tinggal di satu kamar. Tentu saja. Tentu saja kamu tidur di kamar utama, aku tidur di kamar kedua. Kalau begitu aku pergi istirahat dulu. Apa? Kamu ternyata sudah menikah. Pria seperti apa yang bisa menarik perhatianmu? Dia hanya seorang satpam kecil. Orangnya cukup baik. Tampaknya juga tidak jelek. Kamu, bagaimana mungkin bisa menikah dengan seorang satpam kecil? Kamu bercanda, kan? Pan aku bercanda. Dodo, tolong siapkan sebuah mobil listrik yang cocok untuk kebersihan secepatnya. Bagaimana dengan situasi Chip? Chip, sudah dipindahkan secara rahasia ke gedung DHO. Itu memiliki sistem keamanan yang paling ketat di dunia. Tapi, mereka akan mengadakan sebuah pesta besok. Ini adalah kesempatan yang baik untukmu bertindak. Tapi kamu tahu, siapa penyelenggara pesta itu? Siapa? Itu adalah mantan pacarmu yang tukang selingkuh itu. Mantan pacar. Wuyu pasti juga akan ikut. Bos, saya baru saja mencarikan jodoh untukmu pagi ini. Bagaimana bisa langsung menikah di sore hari? Istri kakak ipar ini siapa sih sebenarnya? Dia cuma petugas kebersihan kecil saja. Orangnya cukup baik. Petugas kebersihan. Ini bukan bercanda kan? Apa kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Oh iya, bagaimana perkembangan urusan ini? Tenang saja soal Chip. Aku sudah memindahkannya. Pengamanan paling ketat. Di puncak gedung DHO. Sepertinya besok ada pesta di DHO. Tuan rumahnya adalah bos grup HOU. Dia adalah orang yang selalu ingin mendekati Anda. Pak Wu. Saya tidak punya waktu untuk mengacuhkan dia. Di acara ini, Swing pasti akan lebih waspada. Ngomong-ngomong, yang diangkut dari luar negeri. Senjata untuk melawan agen rahasia itu. Kapan tiba? Senjata baru yang kuberitahu untuk kamu cari. Bagaimana pencarianmu? Senjata. Sudah ada orang yang mengantarkan ke rumah barumu. Senjata. Sudah dikemas dan dikirim ke alamat barumu. Satu persatu kotak putih. Kotak hitam. Apa? Sial. Kalau dia melihat senjata-senjata ini. Bagaimana kalau dia tahu identitasku? Kalau dia tahu tentang senjata-senjata itu?
Kakek, saya seorang pembunuh psikopat, bagaimana ini? Ini yang baru saja saya beli. Keren. Apa ini? Ada kecoa. Ah, kecoa ya. Ah, kecoa. Aku takut. Tidak apa-apa, kecoanya sudah mati. Ah, sudah mati. Kalau sudah mati, baguslah. Kenapa? Apa? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, baguslah. Hati-hati. Tapi, kenapa tanganmu penuh kapalan seperti ini? Ah, aku kerja sebagai petugas kebersihan. Kerjanya keras banget. Kenapa tanganmu penuh luka seperti ini? Ah, aku kan satpam. Mau masuk ke kantor bagian. Ah, bukankah sudah larut? Kamu istirahat lebih awal saja ya. Istirahat lebih awal. Ibu. Chip itu adalah barang terakhir yang ibu tinggalkan. Pasti ada petunjuk tersembunyi di dalamnya. Aku harus menemukan chip itu. Temukan pelakunya. Sial. Biasa saja. Inilah kekasih barumu, suami. Aku, sahabatku Dodou juga kerja sebagai petugas kebersihan. Sekalian antar aku kerja ya. Hahaha. Paman, suamimu cukup tampan juga ya. Hahaha. Ada apa dengan tangan? Hahaha, cuacanya dingin, jadi harus bergerak. Oh iya, sekarang saya masih ada pekerjaan. Mungkin pulang agak larut. Kalau begitu, malam ini saya juga ada urusan. Kalau begitu, saya pergi dulu. Pergi saja, pergi saja. Haha, sudah pergi. Hati-hati ya. Bos, barusan aku agak susah paham. Berani banget kamu ngomong begitu. Pakaian sudah siap. Kali ini aku pasti akan menangkapnya.
Aku harus menyusup ke pesta sebagai petugas kebersihan dulu. Lalu cari kesempatan untuk mendapatkan chipnya. Aduh. HMPH. Bukankah itu Li Qiansu yang aku tendang? Setelah Li Qiansu putus denganku. Kenapa dia sampai jadi petugas kebersihan? Aku pikir dari mana asal bau aneh itu. Ternyata itu mantan pacarmu. Tidak suka rasa ini. Kalau begitu, kamu bisa pergi saja. Kamu tukang bersih-bersih bau? Sombong apa? Lupa bilang sama kamu. Ini pacarku, Sue si cantik. Ayahnya adalah miliarder. Tas ini saja cukup untuk kamu belanja selama 10 tahun. Aku malas berdebat dengan kalian. Minggir. Hei, Su Tianshuo. Kamu cuma tukang bersih-bersih toilet. Petugas kebersihan bau. Aku adalah pewaris grup HOU. Hari ini aku datang ke sini untuk membicarakan proyek bernilai miliaran dengan Dewa Perang. Ternyata dia juga akan datang ke sini. Anggap saja dia seperti beruang yang bisa diandalkan. Tidak peduli urusan bisnis apapun itu. Hei, jangan buru-buru pergi. Aduh. Sepatu ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Jelas kamu yang menabraknya sendiri. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Kamu harus ganti rugi, atau berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Mei, sepatu ini harganya pasti lebih dari 100.000, kan? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia bisa membayar? Kalau begitu, tinggal satu pilihan saja. Jilat saja. Kalian berdua jangan terlalu berlebihan. Sepertinya kamu tidak mau jilat dengan baik. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa meminta orang mengajarkanmu cara menjilat. Bawa orangnya masuk. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini adalah jurus dari seni perang dewa. Kekuatan dewa perang. Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Dewa perang. Dewa perang. Berdiri. Berdiri. Tentang era Lu. Apakah Anda ingin bertanya apakah Dewa Perang sudah datang? Bukankah dia muncul bersama Jing Feng terakhir kali? Di dadanya ada mawar kuning. Apakah itu pasangan kencan? Ah, benar. Bagaimana dengan Sang Dewa Perang? Sang Dewa Perang bilang ada urusan mendadak dan tidak bisa datang. Anda adalah utusan kiri Dewa Perang. Senang bertemu dengan Anda. Pasangan kencanku ternyata adalah Dewa Perang. Utusan kiri. Sepertinya masih atasan Jing Feng. Senang sekali bisa bertemu denganmu hari ini. Sayang sekali Dewa Perang tidak datang hari ini. Tapi Dewa Perang memang selalu misterius. Setiap kali muncul selalu memakai topeng. Tidak tahu kapan. Bisa beruntung bertemu dengannya. Dewa Perang ini bukan orang sembarangan. Yang bisa ditemui begitu saja. Iya. Kita ini. Bahkan tidak bisa masuk ke gerbang kuil Dewa Perang. Jadi, kamu tadi bilang mau memukulku. Petugas keamanan kecil kuil Dewa Perang ini. Tidak mungkin ingin menerobos gerbang kuil Dewa Penjaga, kan? Tidak. Saya tadi cuma bercanda. Hehe, kamu jangan dengarkan omong kosongnya ya. Dia tidak akan sembarangan bicara. Tetangga. Oh. Kau bilang bagaimana harus menangani dia. Tuan Zuosi, kita masih ada urusan penting. Tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Soal ini aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Hei, pergi sana. Tidak dengarkah? Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kamu ikut Tuan Zuo datang ke sini. Iya, Tuan Zuo menyuruhku datang ke pesta. Tapi kenapa kamu ada di sini? Aku di sini sementara waktu untuk membersihkan. Tentang kejadian tadi, maaf ya, sudah merepotkanmu. Salahku tidak bisa melindungimu dengan baik. Membuatmu merasa tidak nyaman. Bagaimana bisa begitu? Para tamu yang terhormat, pertunjukan kembang api di ruang pesta kami akan dimulai pukul 7 malam setelah makan malam. Saat yang tepat untuk menyalakan kembang api.
Tuan Muda pasti akan bertindak saat pertunjukan kembang api. Aku masih harus membersihkan toilet. Aku pergi dulu. Aku masih harus patroli. Kalau begitu kita bertemu di rumah. Susu menerima sinyal abnormal darimu. Aku memutuskan aliran listrik. Cepat lari? Tidak bisa. Aku harus mendapatkan chip itu. Semua orang dengar baik-baik. Blokir gedung. Penangkapan menyeluruh. Jika menemukan chip, segera. Semua orang dengar baik-baik. Blokir gedung. Penangkapan menyeluruh. Jika menemukan pembawa chip, tangkap segera. Sepertinya tidak bisa membawa barang ini pergi. Harus mencari tahu petunjuk di dalamnya dulu. Bagaimana? Tidak terduga. Sistem keamanan tingkat tertinggi dari keluarga Dewa Perang telah kamu kuasai. Sukses. Di pintu keluar B ditemukan orang yang membawa chip. Ternyata chip yang ditinggalkan ibu semasa hidup. Menyimpan begitu banyak rahasia istana Zhensheng. Susu, lihat. Siapa dia? Dia adalah Xiao Zicheng dari grup Xiao. Xiao Zicheng juga sedang memikirkan hal ini. Sudah terlambat. Dou, kamu salin dokumennya dulu. Takutnya dia tidak punya bukti untuk kembali. Kita lihat lagi di rumah. Orang yang baru saja diterima prajurit perang. Hanya membawa chip biasa. Dia bukan agen rahasia. Formasi. Salah. Kembalikan ke posisi tadi. Chip bos. Chip Yesiu mungkin sudah dibobol. Rahasia di dalam chip. Mungkin sudah bocor juga. Istana Dewa Peperangan mengaktifkan perilaku tersembunyi. Ini adalah hasil usaha keras mendapatkan chip ini. Lalu, untuk apa sebenarnya chip ini? Tapi darah dari mantan Dewa Perang yang tertinggal. Apa ini ada hubungannya dengan darah itu? Kamu cari tahu kedalaman darah itu. Semua data nama lengkapnya berikan padaku. Cari tahu siapa dia. Sayang,
Aku pulang kerja duluan. Kamu juga pulang lebih awal ya? Karena Istana Dewa Perang sudah mengaktifkan pertahanan informasi tingkat 1. Dalam waktu singkat tidak mungkin ditembus. Kirimkan semua suplai ke saya. Agen J, jika ada masalah silakan hubungi saya kapan saja. Baik, saya akan minta saudara-saudara untuk berkumpul. Langsung kembali ke Istana Dewa Perang. Saya tidak akan kembali ke Istana Dewa Perang. Saya harus pulang. Tidak, bos, pulanglah. Apa kamu tidak bisa pulang? Nanti saya harus pulang. Bagaimanapun juga, sekarang saya sudah menikah. Kamu sudah kembali. Sayang, hari ini ada masalah di gedung Tian Di Hao. Kamu tidak mengalami apa-apa, kan? Tidak kok, aku pulang lebih awal hari ini. Aku ingin memasakkan kamu makan. Sayang, ada apa dengan gedung Di Hao? Tidak ada apa-apa. Kamu mau masak sendiri ya kali ini? Iya, sebagai ucapan terima kasih karena kamu membantuku hari ini. Aku sengaja membuatkan makanan enak untukmu. Sayang, tolong ambilkan aku sebuah baskom. Ya, baik. Mau masak apa yang enak? Tidak akan aku bilang. Jing Feng, aku ingin tahu, apakah grup Xiao sedang mencari petugas kebersihan? Apakah kamu kenal seseorang di grup Xiao? Grup Xiao. Qin Su hanyalah orang biasa. Aku belum bisa memberitahunya identitasku sekarang. Kalau dia tahu kau menipunya. Tunggu sampai saat yang tepat. Aku akan cari kesempatan untuk memberitahunya lagi. Aku sudah pergi 2 kali bersama Tante Zuo. Kalau begitu, apakah kamu pernah bertemu Xiao Zicheng? Xiao Zicheng. Xiao Zichen. Kamu tanya dia buat apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma lihat di berita hari ini. Dia bos besar, kan? Aku belum pernah bertemu. Agak penasaran. Kalau begitu, kamu mandi dulu saja. Nanti makanannya juga sudah siap. Tidak bisa. Aku masih ada luka di badan. Aku tidak akan mencuci dulu saja. Kalau begitu, aku bantu kamu dulu. Tidak boleh. Aku harus membereskan pakaian yang luntur tadi. Sayang. Aku tidak perlu bantuanmu. Cepat pergi mandi saja. Kamu laki-laki dewasa. Kenapa malu-malu? Kalau yang malu-malu itu kamu. Kenapa buru-buru menyuruh aku mandi? Apa niatmu? Aku tidak punya niat apa-apa. Kita sudah menjadi suami istri yang sah. Bisa saja punya niat. Aku tidak punya. Kamu pikir terlalu jauh. Kunci itu sudah lama ada. Salju. Kenapa kamu ada salju di tubuhmu? Kenapa tubuhmu ada darah? Apakah kamu terluka? Jangan dibahas. Aku terkena luka dari seorang rekan. Dia selalu mencari masalah denganku. Mencari masalah. Berani mengganggu saya. Sayang, kamu bilang dia siapa? Saya akan mencarinya sekarang. Tidak usah. Kita tidak bisa mengalahkannya. Maksudku, orang seperti dia. Kita tidak perlu berdebat dengannya. Lagi pula, kita kan rekan kerja. Tidak baik kalau sampai bermusuhan. Apakah begitu? Kalau ada yang masih mengganggu kamu, bilang saja padaku. Aku pasti akan membuatnya menyesal. Mengerti? Kamu juga terluka ya? Hari ini aku pergi menangkap anak kucing nakal. Aku menangkap kucing liar. Ini mana kucing liar? Ini jelas macan betina. Benar. Itu seekor harimau jantan dan seekor harimau betina. Aku akan ambil obat untuk membalut lukamu. Tidak perlu, kamu juga terluka. Aku yang akan pergi saja. Tidak bisa, aku yang pergi. Di rumah, istri adalah yang utama, aku yang pergi.
Tutup mulutku, berikutnya. Ibu, aku sudah menikah. Meskipun menikah secara tiba-tiba, tapi dia orang yang baik. Aku juga sangat bahagia. Sayangnya, kamu tidak bisa melihatnya lagi. Tapi tenang saja. Saya sudah mencari tahu. Kematianmu ada hubungannya dengan hilangnya. Saya pasti akan menangkap pelaku sebenarnya. Hei Dodo. Susu. Saya cek, Xiao Zicheng akan pulang ke negara akhir pekan ini. Menginap di Hotel Longteng. Saya mengerti. Apakah ada informasi lain? Orang ini. Satu-satunya hobi adalah wanita. Terutama wanita yang seksi dan cantik. Dan katanya, dia sepertinya sedikit. Ya itu. Itu apa? Orang ini. Satu-satunya hobi adalah wanita. Terutama wanita yang seksi dan cantik. Dan katanya, sepertinya dia agak punya masalah di situ. Masalah apa ya? Ya masalah itulah. Sebenarnya masalah apa sih? Aduh ya, Jeb. Di bidang itu. Sudah tahu. Orang kaya ini mainnya cukup mewah. Bos, adik ipar Anda, Xiao Zicheng akan pulang ke negara pada akhir pekan ini. Sementara itu, saya juga menemukan bahwa sepertinya ada seseorang dari tim agen yang sedang menyelidiki kamu. Tim agen. Kenapa dia ingin menyelidiki Xiao Zi? Apakah ini ada hubungannya dengan masalah chip terakhir kali? Kalau sudah begini, maka Xiao Zicheng kali ini pulang ke negara. Agen rahasia pasti akan menemukannya. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Bos, nanti ada yang menyelidiki siapa bayangan darah itu. Oh, aku malah ingin tahu siapa dia. Pikiran sekecil itu. Kamu bermarga Su. Aku belum sempat mencarimu, tapi kamu malah datang sendiri. Bahkan berpakaian seperti itu yang mencolok. Hahaha, Wu Xiao berpakaian seperti ini. Jelas sekali datang untuk mencari perhatian. Pelukan. Saya salah jalan. Ingin pergi tidak semudah itu. Ayo hahaha. Aduh Li Xiansu, hari ini, suami satpamu yang sok jagoan itu, tidak ikut datang bersamamu ya? Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Tentu saja mau menghitung dengan kalian. Haha, kamu bilang. Kalau kamu dandan lebih awal, aku juga tidak akan cepat. Sudah bosan bermain denganmu. Kamu pakai seperti ini, muncul di depan pintu kamar saya. Apa takut saya cari masalah sama kalian? Makanya mau jual diri untuk menggoda saya. Haha. Wu Xiao, lihat dia berpakaian seperti itu. Langsung kelihatan dia jualan, kan? Dia malah merasa kamu belum nawar harganya. Iyakah? Aku harus melihat dengan baik seberapa berharganya. Tolong letakkan tanganmu dengan bersih. Aduh, Li Xiansu. Kamu bilang kamu bekerja sebagai petugas kebersihan. Sebulan cuma dapat beberapa uang saja. Mending keluar dan jualan saja. Tuan, 0 rupiah. Saya punya banyak uang. Hari ini kau layani kami berdua dengan baik. Aku beri kamu 200.000, 200.000. Wu Xiao, 200.000 agak banyak. Orang seperti dia, dengan 200.000 bisa dapat 200 orang. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan melayanimu dengan baik. Hehe, baiklah. Aduh. Li Xianfu, kau pelacur bau. Kau ini mau ambil nyawaku. Tangkap dia. Hari ini aku akan bermain dengannya dengan baik. Memberinya pelajaran hahaha. Apa yang sedang dilakukan? Siapapun yang bergerak lagi, aku akan membuatnya punah selamanya. Kamu lagi, satpam bau ini. Pas banget, kali ini. Gue akan bayar semua hutang lama sama kamu.
Jadi kamu satpam bau itu ya? Kan? No wonder istri kamu jadi pelacur. Satu pelacur, satu pecundang. Pasangan yang sempurna. Hari ini kita akan lakukan ini di depanmu. Biar aku tunjukkan. Kita berdua. Bagaimana memperlakukan istrimu. Hahaha. Berdirilah dengan kuat. Jangan sampai kau terluka. Aku akan mengurus dua brengsek ini. Kau bisa berdiri sedikit. Bukankah hanya ikut perguruan Dewa Perang? Belajar sedikit ilmu seadanya. Kira kami takut padamu. Kamu tahu siapa saudara saya? Ini adalah murid utama Dewa Perang, Guan. Dewa Perang sendiri yang mengajarkan saya kungfu. Berani-beraninya kamu tampil buruk di depannya. Jangan buang-buang kata dengannya. Hari ini aku akan menghadapi pecundang ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau memukul saudaraku. Ah. Kau cuma anak bau saja. Berani kamu memukulku. Tahu siapa ayahku? Wu Qiang dari grup Haoyu. Tidak kenal? Tidak masalah? Ya ampun. Baiklah, tunggu saja kamu. Halo, ayah. Aku dipukul orang. Kamu, cepat datang, ajari dia. Dia. Aku bilang kamu sudah selesai. Ayah ada di sebelah. Dia akan segera datang. Tunggu saja untuk mati, kamu. Aku bilang sama kamu, keluarga Wu sangat berkuasa. Bahkan jika Dewa Perang datang, dia juga harus menghormatinya sedikit. Benarkah? Keluarga Wu memang agak berpengaruh. Apa aku tidak akan membuat Jing Feng celaka? Kan, Jing Feng? Lebih baik lupakan saja. Sekarang sudah tahu takut. Aku beritahu kamu, kalau terlambat, aku akan menunggu di sini. Itu kan kamu yang bilang. Nanti jangan sampai kamu berlutut minta ampun. Siapa yang berani sebegitu? Berani menyentuh anakku? Aku bilang dia. Ya dia, satpam bau ini. Ayah, bukankah ayah kenal dengan Dewa Perang? Suruh Dewa Perang lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia, lumpuhkan mereka. Diam. Kamu tahu siapa dia? Ayahnya dia. Bukankah dia satpam bau di kuil Dewa Perang itu? Tutup mulutmu. Aku adalah Ake. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah anakmu mengganggu istriku. Itu semua karena dia. Keluarga Wu harus menanggung akibatnya. Mulai sekarang. Nilai pasar grup Haoyu kalian menguap 500 miliar. Bilang saja, biarkan dia pergi begitu saja. Nilai perusahaan tiba-tiba menguap 500 miliar. Kita bangkrut. Bangkrut apa sih? Ibu mana mungkin bangkrut? Semua ini karena kamu yang boros. Kamu ini bencana. Kenapa pukul aku? Semua ini ulah satpam itu. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah Dewa Perang. Dewa Perang. Dewa Perang. Sebenarnya aku sudah lama ingin membereskan mereka. Mereka setiap hari mengaku atas nama Istana Dewa Perang. Berbuat sewenang-wenang di sini. Aku cuma kebetulan memainkan sebuah sandiwara saja. Sungguh. Kenapa aku harus bohong padamu? Kalau tidak percaya, tanya saja Li Duoshi. Ah, benar sekali. Ini adalah keahlian Dewa Perang. Sikap yang diperlihatkan oleh Dewa Perang. Selalu mewakili Dewa Perang itu sendiri. Aku hanyalah seorang satpam kecil. Tapi aku adalah istri Xiao Jing Feng. Tidak boleh sembarangan dibuli oleh orang lain. Sayang. Terima kasih. Aku masih ada urusan. Coba dihafal lagi. Istri utama. Kenapa kamu ada di sini hari ini? Bahkan berpakaian seksi seperti itu. Itu. Hari ini aku ada reuni teman sekelas. Jadi aku di depan teman-teman ini. Aku harus tampil cantik sekali ini. Aku bahkan belum pernah lihat kamu pakai ini. Malahan mereka semua sudah lihat. Sayang. Kenapa aku merasa? Kamu agak cemburu ya? Tentu tidak. Aku sangat cemburu. Tapi kalau kamu pakai baju seperti ini, nanti cuma boleh aku saja yang melihat, ya? Aku cuma mau kamu saja yang lihat.
Xiao Zicheng. Xiao Zicheng. Tapi, hari ini tidak bisa. Aku harus mengakui Xing Zicheng. Itu. Sayang. Apakah kamu masih ada pekerjaan yang belum selesai? Oh, mungkin aku ada urusan malam ini. Jadi akan pulang agak malam. Baiklah, kamu pergi sibuk dulu. Aku akan pulang menunggu kamu. 3. Kamu ingin 2 hal. Pertama, identitasku tidak boleh diungkapkan. Kedua, suruh dia pergi. Istriku tidak ingin melihatmu. Maaf. Pelayan, tolong bawakan saya segelas air hangat. Baiklah. Cantik, kamu sendirian. Pelayan, tolong berikan dia 1 gelas lagi yang sama. Masukkan ke tagihan saya. Kami tutup, nenekku mulai marah. Ya, ada apa? Ingin membuatku sakit. Ingin memicu kerusuhan. Membuat banyak keributan. Aku ingin diam saat semuanya menjadi nyata. Buat aku terangsang. Kamu yakin ingin di sini? Tahu apa yang harus dilakukan? Kamu mau turun. Jadi. Baik, Xiao Cheng muncul. Di bar. Hei. Tim agen mungkin akan muncul kapan saja. Biarkan aku berdoa. Aku benar-benar merasa tepat. Membuatku meringis. Jangan buru-buru. Ayo kita kembali ke kamar dan meraba-raba. Baik. Bos, di samping Xiao Zicheng muncul seorang wanita. Sepertinya ingin mendekat. Xiao Chen. Di mana pembawa acara kecilnya? Dia baru saja pergi, kamu tidak bertemu dengannya. Dia sendiri. Dia juga membawa seorang wanita. Kamu pergi mandi dulu. Nanti juga waktunya kok. Mau mandi bareng gak? Kamu pergi dulu, aku masih harus siap-siap. Oke. Lihat ini.
Kalau nggak jujur. Ada apa ini? Dia sedang melakukan apa? Siapa itu terus mengetuk pintu? Jangan buka pintu. Siapa itu? Ini terus mengetuk pintu. Siapa itu terus mengetuk pintu? Kamu datang ke sini buat apa? Katanya ada kontrak yang perlu dibicarakan denganmu. Hari ini sibuk? Sibuk banget. Aku cuma penasaran. Seperti apa wanita yang membuat adik ipar menganggap kamu pantas dapat kontrak jutaan? Apa yang dikatakan Jing Feng dan Xiao Zicheng? Ini tidak perlu kalian khawatirkan. Ada apa? Hei, mari kita minum sedikit untuk meramaikan suasana. Kenapa? Apa kamu takut aku akan meracuni? Orang yang paling ditakuti adalah kamu. Kita tidak perlu saling menyentuh. Di dalam kemungkinan besar ada agen rahasia. Beritahu untuk menutup semua jalur. Kali ini tidak boleh membiarkannya kabur lagi. Kami tidak perlu dites. Apa yang dicampurkan ke dalam minuman? Hanya beberapa obat non-toksik. Hanya membantu kamu untuk berkata jujur. Bicara. Apakah kamu benar-benar mengenal obat ini? Dia datang karena bayangan darah. Kamu ngomong apa? Saya tidak tahu. Saya sudah menyelidikinya. Kamu ada hubungannya dengan bayangan darah. Ceritakan padaku siapa yang membunuh bayangan darah. Jangan bergerak. Oh, aku ingat sekarang. Baiklah, DJ siap. Itu Nona. Perlambat. Kamu bangun. Lepaskan aku bangun. Kinsu, lepaskan aku ingin kamu bangun. Di mana orangnya? Ah, itu bagus. Kalau tidak, orang ini dulu. Kamu sedang bicara omong kosong apa? Ah baik, kan ah. Diam. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu bersama dia? Dia yang memberi saya obat. Sampai-sampai saya harus berlari malam-malam ke dalam kamar untuk diracuni. Dia sangat jahat. Jangan begitu. Jelas-jelas orang brengsek ini yang menggoda saya. Dia yang memberi saya obat. Zihao, saya bilang padamu, Xiao Shiqin memang selalu suka. Sekarang malah mengincar istri saya. Jangan kira saya tidak berani berbuat apa-apa padamu. Dia yang mau? Tunggu dulu. Kalau Xiao Jingfeng tahu, mata-mata ini datang untuk menyelidiki pembunuh Sueyun. Kalau begitu, saya akan memberitahu. Jika berani bergerak lagi, saya akan melumpuhkanmu. Xiao Jifeng, apakah kamu berani mengancamku? Jangan lupa. Aku adalah milikmu. Kamu siapa? Xiao Ziong, jadi apa? Aku takut padamu. Bekerja sama dengan orang sampah sepertimu. Ini benar-benar sial bagiku. Aku bilang padamu, masalah ini belum selesai. Kau ingin menantang batasanku? Ya, siap kapan saja. Pelit. Kamu kan cuma mengandalkan statusmu sebagai prajurit dan kendali nyata Atasia.
Seharian menindas aku terus. Aku bilang sama kamu. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Mengambil kembali kendali atas Xiao Xia. Seharian penuh kau menginjakku. Aku bilang padamu. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Mengambil kembali kendali keluarga Xiao. Suamiku Xiao Zicheng adalah orang keluarga Xiao. Karena aku telah menyinggungnya. Apakah kamu tidak takut dia membalas dendam padamu? Meski dia akan memelukku sampai mati, aku juga tidak bisa. Hanya melihatnya terluka. Suami, kau benar-benar baik. Kau beritahu aku, kenapa kamu muncul di kamarnya? Kamu kan bilang mau pulang. Aku hanya melihat betapa kerasnya kamu bekerja untuk menghasilkan uang. Aku dengar dari teman sekelas. Di sana, komisi penjualan minuman tinggi. Saya ingin pulang dan mencoba keberuntungan. Ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk membantu biaya rumah tangga. Benar. Bukankah kamu bilang kamu pulang? Aku dengar dari teman sekelas. Di sana komisi penjualan minuman banyak. Ku ingin pulang dan coba peruntungan. Ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk membantu biaya rumah tangga. Aku baru tahu bahwa agen K itu adalah Xiao Shu. Saya kebetulan bertemu dengan Jin Su dan Xiao Shu bersama. Jadi, apakah itu karena Xiao Shu yang menipumu atau bagaimana? Tentu saja itu benar. Kenapa aku harus menipumu? Aku juga tidak tahu akan terjadi seperti ini. Sayang, tiba-tiba aku merasa sangat panas. Aku sangat panas. Aku sangat panas. Naik. Aku kepanasan, tidak apa-apa kan? Lepaskan aku. Sayang. Sayang. Aku kepanasan. Sayang, aku suka di bawah. Sayang, kenapa keras sekali? Itu pisauku. Akhirnya membuang beban itu. Tidak bisa, aku tidak boleh memanfaatkan keadaan. Dia sekarang sudah diberi obat. Sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau bangun nanti menyesal bagaimana? Ketua, tahan dulu ya. Nanti setelah obatnya habis, akan membaik. Aku tidak salah menilai orang. Dia lebih memilih mandi air dingin daripada memanfaatkan situasi untuk menyakitiku. Hanya saja, dia begitu baik padaku. Bahkan sampai membuatku berurusan dengan Xiao Zicheng. Padahal aku sedang menipunya. Hei, aku dapat kabar. Katanya pejuang perang kemarin juga pergi ke hotel itu. Apapun yang terjadi, jangan sampai pejuang perang tahu. Menemukan identitasku. Cari cara untuk menghancurkan audio dan videonya. Percayakan padaku, kamu bisa tenang. Ngomong-ngomong, aku kemarin melihat Xiao Jingfeng menggendongmu pulang. Dia tidak menyadarinya. Apa yang tidak ada? Kamu memanfaatkan kesempatan untuk meminum obat kuat itu, sekaligus menggoda. Dia pasti sudah berhasil menyelinap. Kamu sudah minum obat. Jadi kamu tidak akan berhubungan dengannya, kan? Tidak, dia adalah orang yang terhormat. Di saat-saat terakhir, dia menahan diri. Menahan diri dari pria. Bagaimana mungkin bisa menahan diri pada saat seperti ini? Lagi pula kalian sudah menikah cukup lama. Hubungan kalian juga baik, jadi bagaimana menurutmu? Apa mungkin dia?
Tidak berani memberitahumu. Pria tidak bisa hanya melihat dari permukaan. Harus dicoba dulu baru tahu. Sayang, apa yang baik? Keras. Sudah coba? Dia memang hebat. Baiklah, cepat urus pekerjaanmu. Tidak usah bicara lagi. Saya sudah menemukan jawabannya. Kamu terkait dengan kematian bayangan darah. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang membunuh bayangan darah? Itu Nona. Orang yang ingin disebut Xiao Zicheng saat itu. Sebenarnya siapa dia? Kamu sudah baik-baik saja. Padahal dia baru saja disuntik obat. Tiba-tiba sudah sadar begitu cepat. Kamu sudah baik-baik saja. Saya masih sedikit pusing. Untungnya saya tidak minum banyak dari gelas itu. Sepertinya efek obatnya sudah hilang. Sekarang saya merasa jauh lebih baik. Itu bagus. Dia muncul di samping Xiao Zichen. Apakah benar dia diberi obat bius? Oh ya. Bukankah kamu sebelumnya bilang, dia teman sekelasmu? Apakah kamu diperkenalkan untuk menjual minuman keras di sana? Namanya siapa? Namanya. Bos agen khusus G muncul. Kami sedang di resor liburan Amerika. Menemukan jejak agen G. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Apakah kamu ada urusan dengan perusahaan? Kalau begitu, kamu pergi saja. Aku tidak apa-apa. Sepertinya saya berpikir terlalu jauh. Qian Su hanyalah gadis biasa. Bagaimana mungkin dia adalah Tang Yunzi? Dia menjual minuman untuk mendapatkan uang demi saya. Tapi saya malah meragukannya. Suara ini kenapa begitu jelek? Ekor rubahnya akhirnya terlihat juga. Atur semua kamera pengawas di sekitar sini. Periksa dengan teliti pergerakannya. Kali ini, pastikan untuk menggali informasi tentang pria tua dari tim agen. Untukku. Pergi dan selidiki identitas wanita itu hari ini. Serta semua hubungannya dengan Xiao Jingfeng. Aduh. Dia ternyata bersama Xiao Jingfeng. Sepertinya Xiao Jingfeng belum tahu identitas aslinya, kan? Menarik. Hei Doudo. Bagaimana di sana? Hampir saja dikejar oleh Dewa Perang. Aku benar-benar ingin melepaskannya lagi. Tapi sekarang, Xiao Zicheng sudah dikendalikan ketat oleh Dewa Perang. Kamu sebaiknya jangan mendekatinya untuk sementara waktu. Aku mengerti. Kalau begitu sembunyikan dirimu dulu. Jangan sampai ketahuan. Saya akan mencari cara. Apakah bisa menyusup ke Xiao Group? Pergi ke Xiao Group untuk jadi petugas kebersihan. Baiklah. Kalau begitu, tidak usah dibicarakan dulu Hei, sudah cukup. Kamu sudah kembali. Kamu mau kerja jadi petugas kebersihan di grup Xiao ya? Aku pikir kerja sambilan seperti ini bukan solusi. Kebetulan, grup Xiao sedang mencari petugas kebersihan jangka panjang. Aku ingin coba. Lihat apakah bisa menghasilkan lebih banyak uang. Memberi sedikit uang untuk keluarga. Qian Su selalu memikirkan aku dan keluarga ini. Tapi aku terus menyembunyikan identitasku dan menipunya. Kamu belum makan, kan? Saya akan menyiapkan makanan untukmu. Karena saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Memperbaiki kehidupan di rumah. Lebih baik saya memasak untuknya setiap hari. Tambahkan personel. Berdasarkan pengawasan, meskipun harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kalian harus menemukan agen J untukku. Kalau kalian pergi lagi, ya keluar saja.
Kamu lihat. Qiansu, kamu terluka. Apakah kamu tidak sengaja teriri sendiri? Tidak apa-apa. Kamu tidak sakit. Tidak sakit? Beberapa hari lagi akan sembuh. Bikin aku kesal. Sayang. Kamu sudah membuat musuh dengan Xiao Zicheng demi aku. Aku juga ingin melakukan sesuatu untukmu. Tenang saja, aku sudah belajar memasak. Mulai sekarang aku tidak akan menyakiti diri sendiri lagi. Maaf, aku seharusnya tidak berbohong padamu. Apalagi meragukanmu. Qiansu, mulai sekarang setiap pulang kerja aku akan menjemputmu. Bagaimana? Dengan cara ini, kamu tidak perlu bersepeda lagi. Angin dan terik matahari ini. Ya Tuhan. Ini membuat bos jadi repot. Capnya sudah keluar. Sekarang sudah bisa. Makanan ini juga tidak perlu dimakan. Cukup makan makanan anjing saja. Ayo pergi. Kamu bilang, Xiao Jingchen dan Putri Suiying menjadi saudara persaudaraan. Tapi mereka berdua tidak tahu identitas asli satu sama lain. Hahaha, menarik. Putri Suiying, kemampuan bertarungnya bisa digunakan untuk melawannya. Kalau aku bilang padanya, Suiying dibunuh oleh Xiao Jingfeng. Lalu biarkan Xiao Jingfeng tahu bahwa orang di sampingnya selama ini telah menipunya. Siapa mereka? Sayang, aku datang menemuimu. Aku ada di bawah gedungmu. Oh, tunggu sebentar di bawah. Aku segera turun. Aduh. Ini hidup. Setelah bertahun-tahun, ini benar-benar pertama kali saya melihatnya. Pria. Suami. Haha, sayang. Bukankah aku bilang kamu tunggu di bawah? Kenapa kamu naik ke sini? Aku menunggu di bawah dan sudah khawatir. Menunggu tanpa kepastian, kamu juga tidak turun. Haha. Taraa, makan siang penuh cinta. Kaget enggak? Kaget enggak sih? Sangat kaget. Oh, saya tidak lapar. Oh, saya masih ada urusan. Alamat ini saya pinjamkan dulu. Jangan terlalu lama ya. Selamat jalan, Tuan Zuo. Cepat coba ini. Nanti kalau sudah dingin. Ini semua kamu yang buat. Tentu saja. Memasak hal kecil seperti ini tidak sulit bagiku. Mulai sekarang aku akan memasak untukmu setiap hari. Bagaimana? Baik. Susu. Kamu terluka. Apakah kamu tidak sengaja memotong dirimu sendiri? Tidak apa-apa. Sayang, aku punya kabar baik untukmu. Akhirnya aku bisa masuk ke grup Xiao. Saya jadi petugas kebersihan. Gajiku naik banyak. Nanti aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Bisa masakan kamu lebih banyak makanan enak. Jika Qiansu pergi ke grup Xiao. Jika mereka menemukan identitasku. Kamu melakukan semua ini. Semuanya untuk aku dan keluarga ini. Jika suatu hari polisi menemukan, aku melakukan semua ini. Sebenarnya juga untuk mencari pembunuh ibu saya. Ada apa, sayang? Jika suatu hari, kamu mengetahui aku berbohong padamu, apa kamu menipuku? Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, jika suatu hari nanti, aku tidak bermaksud untuk menipumu. Aku punya alasan tersendiri. Kamu, apakah kamu akan memaafkanku? Apakah dia ingin melakukan hal yang sama seperti sebelumnya? Menjual anggur untuk mendapatkan uang. Paman, dengarkan aku, ya. Jika suatu hari, kamu memiliki alasan yang tidak bisa dihindari, saya tidak akan menyalahkanmu. Sayang. Sayang, kamu benar-benar baik. Aku tidak ingin lagi membohongimu. Tunggu sampai aku menemukan pelakunya dan menyelesaikan semuanya. Aku akan benar-benar berhenti dari semua ini dan memberitahumu segalanya. Dia menderita demi aku. Bahkan takut aku marah karena dia menipuku dan aku mengetahuinya. Tapi aku juga menipunya. Susu.
Sebenarnya ada satu hal. Aku selalu ingin memberitahumu. Sebenarnya aku adalah... Aku harus menerima telepon sebentar. Oke. Benar, kan? Kamu tidak mungkin masih percaya bahwa suamarmu benar-benar hanya seorang penjaga keamanan biasa, kan? Ingin tahu identitas aslinya? Ingin tahu siapa pembunuh ibumu? Minggu depan, ikut serta dalam pertunjukan bersama Xiao Jingrong. Kamu akan menemukan harapanmu. Ada apa? Tidak apa-apa. Nama saya Xiao Jingfeng, 26 tahun. Bekerja sebagai satpam. Gaji bulanan juga 6.000 yuan. Kenapa tanganmu penuh luka seperti ini? Oh, saya kerja sebagai satpam. Sering angkat barang, jadi kadang-kadang terluka. Siapa saya tidak penting. Yang penting anakmu mengganggu istriku. Itu karena dia. Mulai sekarang. Oh. Iya. Sebenarnya ada satu hal. Aku sudah lama ingin memberitahumu. Sayang, tadi kamu kan bilang ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku. Apa itu? Tadi ibuku menelponku. Ibu dan keluarga ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ada waktu akhir pekan depan? Aku akan membawamu ke acara keluarga. Acara keluarga. Sudah lama aku menyembunyikannya darinya. Memberitahunya dengan tergesa-gesa seperti ini. Dia pasti akan marah. Lebih baik tunggu sampai hari Minggu. Aku akan menyiapkan kejutan sendiri. Sekalian di pesta makan malam di rumah. Beritahu dia identitasku. Semoga dia mau memaafkanku. Kebetulan aku libur akhir pekan depan. Xiao Jingfeng, siapa sebenarnya kamu? Rumah ini. Gaya seperti ini. Xiao Jingfeng, kau memang bukan satpam biasa. Li Qiansu. Ini adalah topeng ibumu. Dengan ini, aku bisa membuatmu percaya bahwa Xiao Jingfeng yang membunuh ayahmu, lalu membuat kalian berdua saling membunuh. Nanti saat itu, kalau kamu bisa membunuh Xiao Jingfeng, maka grup Xiao akan menjadi milikku. Jangan buat aku kecewa. Xiao Zicheng tahu bahwa aku sedang menyelidiki orang yang membunuh pelaku bayangan hitam. Selain Lulu, hanya ada satu, Xiao Zicheng. Apa sebenarnya hubungan dia dengan Jingfeng? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Ini adalah versi favorit Qiansu. Baiklah, waktunya sudah habis. Qiansu pasti sudah mulai gelisah. Aku bahkan sudah menyiapkan kejutan kecil untuknya. Lalu bagaimana? Kamu pasti berharap suara Dewa Perang. Dia seharusnya tidak marah, kan? Tunjukan yang bagus akan segera dimulai. Itu dia. Sebuah pohon. Bagaimana bisa kamu? Ini adalah topeng ibu. Inilah bukti yang dikatakan Xiao Zicheng. Di kamarku. Bagaimana mungkin topeng bayangan darah muncul? Topeng mama. Mengapa ada di tangan Xiao Jingfeng? Apakah dia benar-benar ada hubungannya dengan kematian mama? Mengapa polisi belum turun? Susu ah. Kita saling kenal. Dia adalah orang yang sebelumnya ingin aku perkenalkan padamu. Cucu perempuan dari rekan seperjuangan kakekmu. Dia juga putri dari Dewa Perang Botak. Sangat hebat. Zaman sudah seperti ini. Ibu saya masih ingin mengatur perjodohan. Menyuruh saya pergi dengan kakek. Untuk bertemu dengan cucu perempuan sahabat lama kakek. Hari ini kakek, biarkan aku bertemu dengan cucu sahabat lamanya. Kamu adalah kakek. Kakek yang dulu memperkenalkan aku dengan calon pasangan. Kalian berdua bagaimana bisa bersama? Saya. Bukankah saya bilang untuk membawa istri kamu? Kenapa saya tidak melihatnya? Ibu.
Dia sekarang tidak ada di depan mata. Ah, bukankah aku menyuruhmu membawa istrimu? Kenapa aku tidak melihat orang itu? Maksudku, jika suatu hari nanti, saya tidak sengaja ingin menipu kamu. Saya punya alasan yang sulit kamu mengerti. Apakah kamu akan memaafkan saya? Tidak terduga. Saya yang sederhana dan baik hati ini. Ternyata orang ini punya status. Tidak kusangka aku yang bekerja keras. Sebagai satpam siang malam. Punya status yang tidak biasa juga. Jie. Xiao Jingfeng. Apa hubunganmu dengan kematian ibu saya? Sebenarnya, apakah benar seperti yang dikatakan Xiao Zicheng, bahwa kamu adalah pembunuhnya? Lalu kenapa Xiao Zicheng memberitahuku semua ini? Sungguh menarik. Selanjutnya, tergantung bagaimana kalian saling menghadapi. Satu ingin membalas dendam. Satu ingin menghabisi pedang tengkong. Pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Lelah seharian. Haus, minumlah air sedikit. Kamu begitu perhatian. Malas makan malam, kulihat kamu hampir tidak makan. Makan sedikit buah saja. Aku sudah kenyang. Orang yang bisa menerima begitu banyak jurus dariku, hanya ada satu, yang bisa seimbang denganku. Hanya ada satu. Tidak salah lagi, ini adalah Dewa Perang. Kemampuannya memang luar biasa. Sama-sama, hormat menghormati. Serius nih? Kamu serius? Kamu kira aku bercanda? Wow. Ada apa? Hei. Hei. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalau begitu, baguslah. Ternyata, malam itu kamu sengaja berpura-pura mesra denganku. Menyembunyikan rahasia kotak hitammu. Kamu juga sama. Malam itu, untuk menyembunyikan senjata di dalam kotak putihmu. Ya, jadi kenapa? Hari itu kamu hampir ketahuan identitasmu di Dihao. Itu sengaja kamu suruh Li Zuoshi berpura-pura. Kan? Saat itu aku melihat noda darah di tanganmu. Bukankah kamu sengaja menutupi luka sendiri? Berlaku seolah-olah orang lain yang menipuku. Kamu saat itu terlihat seperti berpura-pura tidak takut demi aku. Seperti Xiao Zicheng. Aku benar-benar percaya itu. Tidak kusangka semuanya bohong. Kau terus menipuku. Menyembunyikan identitas. Menikah denganku. Kamu hanya menghadap-hadapi ibumu. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kamu harus pergi ke grup Xiao untuk jadi petugas kebersihan. Iya? Hahaha. Aku pikir kerja sambilan seperti ini bukan solusi. Pas sekali. Grup Xiao lama-lama selalu merekrut petugas kebersihan. Aku ingin coba. Lihat bisa dapat uang lebih gak. Untuk membantu keluarga sedikit. Kau selalu bilang. Demi keluarga ini. Harus bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Xiao. Sebenarnya aku difitnah. Perasaanmu padaku semua bohong. Itu karena aku ingin menemukan pembunuh ibuku. Hanya saja aku tidak menyangka. Orang itu mungkin adalah kamu. Sungguh lucu. Ternyata kamu mendekatiku. Bermuka manis di hadapanku. Hanya untuk menyelidiki musuh yang membunuh ibumu. Sungguh menyedihkan. Kamu membunuh ibu saya. Hanya demi posisi Dewa Perang. Benar begitu? Tidak. Tidak ada alasan untuk membunuh. Kau jelas melakukan ini. Untuk menjadi Dewa Perang generasi berikutnya. Posisi Dewa Perang adalah untuk yang mampu. Aku
Tidak perlu menggunakan cara yang tidak terhormat seperti itu. Saya tidak percaya. Mengapa saya harus menipumu? Kamu yang menipuku bilang kamu adalah satpam. Kamu juga menipuku bilang kamu adalah satpam. Masalah ini kita anggap sudah selesai antara kita berdua. Mulai sekarang jangan ada yang dibahas lagi. Tidak perlu dibicarakan lagi. Jadi semua yang kamu katakan padaku sebelumnya, dan semua yang kamu lakukan itu palsu, kan? Tidak? Saya tidak pernah berpikir untuk menipumu lagi. Saya sebenarnya ingin jujur padamu. Tapi bagaimana denganmu? Hari ini, kamu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil nyawaku. Saya bukan. Aku tidak tahu orang itu adalah kamu. Aku kira kamu tahu. Aku adalah Putri Xieying. Kamu ingin bekerja sama dengan Xiao Zicheng untuk membunuhku agar aku diam. Sepertinya ada seseorang yang sengaja membuat kesalahpahaman. Ingin kita saling membunuh. Sudah kuduga. Lepaskan aku. Oh iya. Mengapa kamu yakin? Saya adalah pembunuh ibumu. Karena seseorang bilang kepada saya, kalau pergi ke ruangan itu akan menemukan bukti. Saya ada di ruangan itu. Melihat topeng bayangan darah ibuku, aku juga merasa aneh. Di kamarku, kenapa bisa ada topeng bayangan darah? Topeng ini. Mungkin dia benar-benar pelakunya. Untuk menarikku ke sana, dia sengaja meletakkannya di sana. Dia pikir, kita berdua akan saling menipu satu sama lain. Ditambah dengan kematian ibuku, aku akan terjebak dalam kebencian, dan saling membunuh satu sama lain. Tapi dia salah menghitung perasaan kita. Aku rasa kamu harus tahu siapa pelakunya. Xiao Zicheng. Xiao Zicheng. Ingin tahu identitas sebenarnya dari dunia agen? Besok malam jam 8, di pabrik terbengkalai 30 li dari Chengdu. Ingat, hanya kamu yang bisa datang. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan informasi yang kamu inginkan. Ingin membalas dendam untuk ibumu. Besok malam jam 8 di Pengzhou. Pabrik terbengkalai 30 li dari sini. Ingat, hanya kamu yang boleh datang. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu siapa mereka. Adik ipar selalu ingin menghadapi kamu. Awalnya adalah Yunwang Tianzuo yang saling terkait. Sekarang adalah Yunwang Tianmu. Ini adalah malam kecantikan. Dia sudah tahu. Suara Tisot sangat mengejutkan. Yao Zicheng tidak bisa duduk tenang. Aku bisa memanfaatkan situasi ini. Menghilangkannya. Untuk membalas dendam ibuku. Ada apa? Tidak ada, aku ada urusan besok. Pulang agak malam. Oh, aku juga ada urusan besok. Besok malam. Apa? Jing Feng juga menerima pesan dari Xiao Zicheng. Bos, mengapa kita tidak langsung membunuh mereka? Mereka adalah dewa perang dan agen elit. Jika salah satu pihak mati, itu bisa memicu spekulasi dari berbagai pihak dan penyelidikan. Apalagi mereka sangat ahli dalam bela diri. Membunuh mereka tidaklah mudah. Hanya ada satu cara. Agar mereka mati bersih. Yaitu, menciptakan ilusi bahwa mereka saling membunuh satu sama lain. Haha. Besok apakah kamu akan bertemu dengan Xiao Zicheng? Kamu sudah tahu. Lebih baik jangan ajak kamu. Ini urusanku sendiri. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Saya tidak ingin kamu campur tangan. Xiao Zicheng adalah aib keluarga kami.
Saya harus menyelesaikannya sendiri. Saya tidak akan terluka lagi. Baiklah. Saya bisa tidak pergi. Tapi kamu tidak bisa mengambil risiko sendirian. Dadah. Hal-hal berbahaya dilakukan oleh pria. Kamu diam di rumah dan tunggu aku. Segera, siapkan satu set perlengkapan baru untukku. Aku mencintaimu. Ya Yao begitu hebat. Xiao Jingfeng menunggumu pulang. Ada yang ingin kamu lihat. Xiao Zicheng adalah musuhku. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tidak boleh membiarkan Jingfeng mengambil risiko untukku. Paman, kenapa kamu di sini? Oh, kenapa kamu? Dengarkan, cepat pulang. Xiao Zicheng adalah musuh yang membunuh ibuku. Aku pasti akan membunuhnya sendiri. Aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Aku akan membantumu membalas dendam. Kau segera. Kalau aku tidak pergi, bagaimana kamu bilang? Aku harus membalas dendam sendiri. Jangan halangi aku, kalau kamu halangi lagi. Jangan salahkan aku kalau aku melawanmu. Paman, hati-hati. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Luka lecet. Paman, keluar. Aku tahu kamu sudah datang. Paman bayiku. Hebat, hebat. Di satu sisi adalah musuh bebuyutan. Di sisi lain adalah pasangan suami istri. Kenapa terluka demi cinta tanpa sadar? Darah bayangan dewa perang bukan aku yang membunuh, tapi kamu. Kamu yang membunuhnya. Iya, memang kamu. Xiao Zicheng, kenapa? Ibuku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu membunuhnya? Ah, sayangku ini di sini. Bukankah itu karena dulu informasinya banyak? Ternyata dia diam-diam menyelidiki saya untuk mereka. Kalau bukan karena dia, grup Yo sudah lama menjadi milikku. Di folder komputer kami, ada fotomu. Iya? Kamu bilang kenapa dia harus menyelidiki? Grup Xiao, di tangan siapa? Dan dia, apakah Xiao Jingfeng mati atau tidak? Apa hubungannya dengan dia? Dia akan mati.
Siapa kamu dan kenapa? Pada saat paling krusial dulu, orang tuamu menyelamatkanku. Kembalikan keadaannya dan penerus Dewa Perang generasi berikutnya adalah kamu. Sepertinya kamu calon yang bagus. Kalau mau pergi, kita pergi bersama. Di sini sangat berbahaya. Akan ada banyak senjata tersembunyi yang dikeluarkan kapan saja. Tidak apa-apa, target mereka adalah kamu. Aku harus tetap di sini untuk mencari petunjuk. Lihatlah, siapa sebenarnya yang menarik perhatian sehingga aku ingin membunuhmu. Ilusi itu cepat pergi. Aku takut kabar kematianku akan mengacaukan penjualan. Aku harus berterima kasih karena kau menolongku. Jangan. Saat di sini berbahaya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Suing. Kamu kira dengan begini, kamu bisa menyelamatkan Xiao Jingfeng? Saya tiba-tiba memikirkan cara yang baik. Jika saya memberitahu putri Anda, dia adalah pembunuh yang membunuh Anda. Apakah itu akan memberi Anda keuntungan? Inilah akibat dari campur tangan Anda. Ternyata begitu. Sayang sekali. Dulu ketika saya pergi, sudah terlambat. Ah, ibu. Xiao Zicheng. Kau membunuh ibuku. Sekarang kau ingin memanfaatkan aku. Membiarkan aku dan Jingfeng saling membunuh. Aku pasti akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Ini bukan salahku. Kalau mau menyalahkan, salahkan ibumu yang tidak mau belajar dengan baik. Campur tangan urusan orang lain. Tapi, siapa suruh kamu menyelidiki pelaku sebenarnya tanpa alasan? Tidak ada yang boleh mati. Atau seperti Emma Sui waktu itu. Maka itu akan mati di tanganmu. Tanah yang kau injak ini adalah tempat ibumu dulu, Kuil Sunyin. Hari ini juga akan menjadi tempat kalian mati. Ya. Xiao Jingfeng, jika kau tidak mati, aku tidak akan mendapatkan grup Xiao. Asalkan kamu mati. Aku bisa mencoba segala cara untuk menguasai grup Xiao. Tenang saja, nanti di tempat kejadian, aku akan membuatnya terlihat seperti kamu dan agen khusus. Situasi saling membunuh di antara J. Dengan begitu mereka tidak akan menemukan apa-apa pada diriku. Kamu cuma bawa sebanyak ini. Masih berani berniat membunuh ayahku. Apa kamu agak naif? Mereka adalah ahli terhebat dari kuil perang. Ahli teratas dari istana kegelapan. HMPH, ini hanya urusan kalian berdua. Hanya dengan mereka saja. Kalau begitu, ayo coba saja. Pisau dingin. Aku ternyata begitu berani. Itu karena, bagaimanapun juga, sudah bertahun-tahun menjadi lawan. Selain kamu, tidak ada yang bisa melukaiku. Ia juga. Tidak apa-apa kan?
Hahaha. Sudah tahu hebatnya mereka, kan? Ah, kamu hati-hati padaku. Lin Tianshu. Suamimu memang jago bertarung ya. Paman, jangan sentuh dia. Kalau kamu nggak dapat, hilang saja. Guru, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati di sini. Jangan sentuh dia, kalau tidak kamu tidak akan mendapatkan keluarga Xiao. Kamu pikir dengan kondisimu sekarang, bisa bernegosiasi denganku. Kenapa aku harus cocok? Aku masih punya keluarga Xiao. Masih punya satu nyawa. HMPH, akan kubunuh kau. Keluarga Xiao tentu milikku. HMPH. Kamu terlalu meremehkanku. Kamu kira aku tidak bisa melihat isi hatimu? Bukan. Kalau kamu jadi aku, kamu akan melakukan apa? Bos sudah menemukan. Orang yang melakukan tindakan curang di belakang grup adalah Xiao Ziqiang. Aku takut dia akan melakukan sesuatu padamu. Benar. Cari seseorang untuk membuatkan wasiat untukku. Jika aku mengalami masalah apapun, serahkan semua saham grup Xiao kepada susu dan kakeknya. Untuk apa ini? Aku hanya bisa memberitahumu. Kau membunuhku. Kau tidak akan pernah mendapatkan keluarga Xiao. Kenapa aku harus percaya padamu? Tidak percaya padaku. Oke. Syarat apa? Lepaskan aku akan membantumu mendapatkan yang menghilang. Dan kemudian aku akan di hadapanmu. Aku akan di depanmu. Kakak ipar. Jangan. Tidak boleh. Ini adalah. Aku sudah berjanji padamu. Akan melindungimu seumur hidup. Hanya sebuah nyawa yang harus dijaga. Siang King Feng, jangan terlalu sombong. Siapa yang butuh kamu untuk diselamatkan? Lepaskan. Tidak peduli apakah kita menikah atau tidak. Identitasku. Jalan yang kupilih. Semua akan kutanggung sendiri. Kau lepaskan SCNG. Dulu di rumah. Sekarang kau juga harus mendengarkan kata-kataku. Li Cui Feng, jika kau berani, kau pasti akan menyesal. Kalau kamu mati, aku akan bawa uangmu. Aku akan membiayai pria lain. Aku mau satu gedung penuh pria. Aku mau yang lebih tinggi darimu. Pria yang lebih tampan dan lebih muda darimu. Aku tidak bercanda denganmu. Aku masih ingin punya anak dengan pria lain. Menghabiskan semua uang keluarga Xiao kalian. Jika kamu berpikir seperti itu, aku juga cukup senang. Lain kali kalau cari pria lagi, jangan cari yang seperti aku. Cari orang biasa saja lebih baik. Yang baik-baik untuk menjalani hidup bersama. Kamu cari masalah, ya? Kiku lagi, dong. Nanti yang gak bisa dengar. Baru bisa mengenang dengan baik. Hahaha, aduh. Betapa menyentuhnya kisah cinta ini. Aku sampai merasa diriku ini jahat. Seharusnya aku membebaskan kalian. Tapi sialan. Aku paling benci kalau ada yang pamer kasih sayang di depanku. Hari ini salah satu dari kalian harus mati. Hari ini salah satu dari kalian harus mati. Baiklah, sesuai dengan yang kamu katakan. Kalau begitu, lepaskan dia dulu. Tunggu sampai dia aman di rumah. Aku akan menepati janji. Kamu beri aku kabar dulu. Baru aku akan membebaskannya. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan muka. Jangan coba-coba tawar-menawar denganku. Kalau tidak, meskipun aku membebaskannya hari ini, aku tahu ini akan membunuhnya. Baru saja saat aku mulai bertindak. Aku tidak sengaja menekan sesuatu. Di sini tercatat semuanya tentang aku. Selain itu, aku juga tidak sengaja melepasnya. Kamu bilang, susu.
Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, rekaman hari ini pasti akan tersebar. Kamu sudah berusaha keras. Beberapa hal yang ingin kamu dapatkan juga akan sia-sia. Sebaliknya, kalau Susu bisa selamat tanpa cedera, rekaman ini tidak akan pernah terlihat oleh publik. Apa kamu pikir? Sebuah rekaman bisa mengancamku. Banyak orang dari keluarga Xiao melihat ini. Bahkan jika tidak bisa menyakiti kamu, tempat duduk yang kamu inginkan juga tidak akan pernah bisa kamu dapatkan. Bagaimana? Sudah dipikirkan dengan baik. Saya tidak punya waktu. Nanti saat Xiao. Aku dan kamu tidak ada hubungan sama sekali. Baik. Ini adalah kontrak pengalihan saham Xiao. Ayo, cap jari saja. Kalau begitu, aku akan menyerahkan uang dan orangnya sekaligus. Kalau begitu, aku akan menyerahkan uang dan orangnya sekaligus. Biarkan dia pergi. Paman, paman. Hahaha. Xiao Jingfeng, apa dasar kamu merasa kamu bisa mengancamku? Aku bilang aku akan cacat wajah. Kalian berdua bertarung sampai habis. Hahaha. Kali ini aku yang menang. Hahaha. Kali ini giliranmu. Hahaha. Ah. Akhirnya aku bisa melepaskan semuanya. Sayang. Kenapa aku merasa dia sedang menendangku? Menendangmu. Aku dengar dulu. Kamu dengar dulu. Dia menendangku sekali. Hanya menendang sekali saja. Kamu bilang ini akan jadi anak laki-laki atau perempuan? Pasti seorang ahli. Warisi darimu. Saya tidak tahu apakah gen saya unggul atau tidak. Tapi seharusnya cukup unggul.